Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqul amin alladzi bayyana ma anzala ilaihi min rabbih ghaitat tabyin. Wa amara bitanfidhi hadhihi al-mawaritha ala ma syara'ahu Allahu faqala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar falam yada' majalan lil mutala'ibina amma ba'du. Ayyuha abna'ut talabah, para santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas tentang mawani'ul irthi, penghalang-penghalang warisan. Dalam ilmu waris, pembahasan ini amatlah penting. Tidak kalah penting dibandingkan dengan pembahasan bab-bab sebelumnya seperti syarat, rukun, dan sebab-sebab. Alasannya, meskipun syarat dan rukun warisan telah terpenuhi serta sebab-sebabnya juga sudah ada, belum tentu seorang ahli waris itu bisa mendapatkan warisan, karena mungkin masih ada penghalang-penghalang yang itu dapat menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Apakah penghalang-penghalang tersebut? Berikut penjelasannya. Mawani'ul irthi thalathatun. Penghalang-penghalang warisan itu ada 3. Yang pertama, ar-riqqu, budak. Yang kedua, al-qatlu, membunuh. Yang ketiga, ikhtilafuddin, berbeda agama. Ar-riqqu, al-qatlu, ikhtilafuddin, budak, pembunuh, dan beda agama. Kita mulai dari ar-riqqu. Ar-riqqu lughatan al-ubudiyah. Secara bahasa ialah al-ubudiyah, penghambaan. Istilahan huwa ajzun hukmiyun yaqumu bil insani bisababi kufrihi billahi ta'ala. Secara istilah huwa ajzun hukmiyun, ya, lemah dalam sisi hukum, yaqumu bil insan, yang melekat kepada seseorang, bisababi kufrihi billahi ta'ala, disebabkan kufurnya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lemah dalam sisi hukum yang melekat kepada seseorang disebabkan kufurnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Budak itu didapatkan dari tawanan peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Karena mereka kafir, maka dijadikan budak. Fala yarithur raqiqu wa la yuwarrithu li'anna ar-raqiqa wa ma malakat yadahu li sayyidihi. Maka tidak mewarisi seorang budak, ar-raqiq, budak, wala yuwarrith, dan juga tidak mewariskan, tidak mewarisi dan juga tidak mewariskan, yaitu tidak menerima warisan dan juga tidak bisa memberikan harta warisan. Li'anna ar-raqiqa wa ma malakat yadahu li sayyidihi, karena seorang budak dan apa-apa yang ia miliki itu milik tuannya. Seorang budak itu milik tuannya. Jadi apa yang ada pada budak tersebut itu hak dari tuannya. Kalau punya harta maka itu harta tuannya. Maka dikatakan lemah dalam sisi hukum, karena seorang budak itu bebas, bisa diperjualbelikan, bisa. Jadi Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Jadi seorang budak itu tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa mewariskan hartanya. Misal seorang bapak meninggal dan ia memiliki anak seorang budak, maka budak tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Begitu pula seorang budak meninggal dan ia memiliki anak, saudara, kerabat, ketika ia meninggal tidak bisa memberikan harta warisan kepada keluarganya. Naam. Kemudian perbedaan antara waritha yarithu dan warratha yuwarrithu ini harus teliti ya. Kalau waritha yarithu itu mewarisi atau mendapatkan warisan. Waritha yarithu mewarisi atau mendapatkan warisan. Kalau warratha yuwarrithu itu mewariskan. Itu si mayit mewariskan hartanya. Ini harus bisa membedakan. Dan berikutnya al-qatlu, membunuh. Al-qatlu huwa izhaqur ruh. Pengertian dari al-qatlu yaitu izhaqur ruh, menghilangkan ruh atau menghilangkan nyawa. Jadi penghalang kedua yaitu menghilangkan nyawa atau membunuh. Misal seorang anak membunuh bapaknya,
maka anak tersebut tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak tersebut. Al-qatlul ladzi yamna'u minal irthi huwa membunuh yang menghalangi seseorang dari warisan itu ada 3. Membunuh yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, ma'aujaba qisason, pembunuhan yang mewajibkan adanya kisos. Adanya kisos, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Seorang membunuh, maka dia juga harus dibunuh. Contohnya kal qatlil amdil udwan, seperti membunuh dengan sengaja karena permusuhan. Membunuhnya dengan sengaja karena permusuhan. Ini wajib adanya kisos, dan pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari yang dibunuh kalau yang dibunuh tersebut merupakan muwarith yang memberi atau keluarganya. Misal seorang anak membunuh bapaknya dengan sengaja, misal karena ingin mendapatkan warisan dengan segera, maka anak tersebut terhalangi dari warisan. Dan bagi dia itu kisos. Kisos itu hukumnya dipenggal kepalanya, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian yang kedua, ma'aujaba diyah, pembunuhan yang mewajibkan membayar diyat. Kal qatlil khata', seperti membunuh tidak sengaja. Misal bapak dan anak sedang berburu hewan. Kemudian ketika anak tersebut mengarahkan senapannya ke hewan buruan, ternyata salah sasaran, ternyata mengenai bapaknya, maka anak tersebut membunuh dengan tidak sengaja. Maka konsekuensinya ia tidak mendapatkan warisan dan atau terhalangi dari warisan dari bapaknya yang terbunuh tadi, dan ia harus membayar denda yaitu sebesar 100 ekor onta. Atau misal adik kakak nih sedang bepergian naik kendaraan. Sang kakak yang menyetir kendaraan, ternyata qadarullah mengalami kecelakaan, si adik meninggal, maka ini dihukumi dengan membunuh tanpa sengaja dan tidak bisa mendapatkan warisan. Dan berikutnya yang ketiga, ma'aujaba kafarah, pembunuhan yang mewajibkan adanya kafarah. Kal qatli man baina saffaini yadhunnu bihi harbiyan, seperti membunuh antara dua barisan antara kaum muslimin dan kaum kafir, yaitu ketika peperangan. Yadhunnu bihi harbiyan, yang ia kira dia itu orang kafir yang harus dibunuh. Jadi misal bapak dan anak ikut berperang. Biasanya kalau berperang itu kan ditutup wajahnya kan, tidak tahu satu sama lain. Ketika perang berkecamuk, anak membunuh bapaknya yang ia kira orang kafir, tidak sengaja, nggak tahu, maka ini dihukumi dengan wajib membayar kafarah, menunaikan kafarah, yaitu membebaskan budak muslim, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga pastinya dia juga terhalangi dari warisan bapaknya. Jadi berikut 3 ini pembunuhan yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Dalilnya ialah daliluhu qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'. Tidaklah bagi seorang pembunuh itu bagian dari harta warisan sedikit pun. Berikutnya, ikhtilafuddin, berbeda agama. Ayyakuna dinul warith ghairu dinul muwarrith, ka ayyakuna ahaduhuma musliman wal akhar kafiran, ka ayyakuna ahaduhuma yahudiyan wal akhar nasraniyan. Ayyakuna dinul warith ghairu dinul muwarrith, yaitu agama al-warith, yaitu ahli waris, berbeda dengan agama muwarrith, si mayit. Jadi agama ahli warisnya berbeda
dengan agama si mayit muwarith. Ka'ayakun ahaduma musliman wal akhar kafiran, seperti salah satunya seorang muslim dan satu lagi kafir. Ka'ayakun ahaduma yahudiyan wal akhar nasranian, seperti satunya Yahudi dan satu lagi Nasrani. Ketika berbeda agama antara muwarith dan warith, berbeda agama, maka tidak bisa saling mewarisi. Seperti bapak meninggal, ia meninggal dalam keadaan Islam, memiliki anak kafir, keluar dari agama Islam, murtad, maka anak tersebut terhalangi dari warisan bapaknya, atau sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya muslim, maka tidak bisa saling mewarisi. Naam. Wadalilu i'tibar ikhtilafuddin min mawani al-irthi, dan dari dalil yang menunjukkan bahwasanya berbeda agama merupakan penghalang warisan, yaitu qauluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithu muslimul kafira walal kafirul muslima, tidaklah mewarisi antara muslim dan kafir, dan juga antara kafir dan muslim, tidak saling mewarisi. Dan juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatawarathu ahlu millataini syatta, tidaklah saling mewarisi antara dua agama itu sedikit pun. Jadi tidak bisa saling mewarisi antara Islam dan Yahudi, atau antara Islam dan Nasrani, atau sebaliknya. Naam, berikutnya mulahadhah, catatan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas itu syarat-syarat, rukun-rukun, sebab-sebab warisan. Dan sekarang kita membahas tentang penghalang-penghalang warisan. Keempat poin ini, yaitu rukun, sebab, rukun, syarat, sebab, dan penghalang, itu berkaitan satu sama lain. Berkaitan satu sama lain. Dalam pelajaran usul fikih itu ada pembahasan la yakunu syai'un sahihan illa bitamami syurutihi wa arkanihi wa wujudi asbabihi wa intifa'u mawani'i. Tidaklah sesuatu, asyai' di sini ibadah atau muamalah. Tidaklah ibadah atau muamalah itu dikatakan sah illa bitamami syurutihi, kecuali dengan sempurnanya syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Wa wujudi asbabihi, dan ada sebabnya. Wantifai mawanihi, dan terhilang darinya penghalang-penghalangnya. Jadi dikatakan suatu ibadah atau muamalah itu sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, kemudian ada sebabnya dan terhilang darinya penghalangnya, maka dikatakan ibadah atau muamalah tersebut sah. Seperti seorang melakukan sholat duhur, melaksanakan sholat duhur, ia telah menyempurnakan syarat-syaratnya seperti bersuci dan lain-lainnya, dan menyempurnakan rukun-rukunnya seperti takbiratul ikram, sujud dan lain-lainnya. Kemudian ada sebab di situ, yaitu tergelincirnya matahari. Kalau sudah tergelincir berarti masuk waktu sholat duhur, dan juga menghilangkan penghalang-penghalangnya seperti menghilangkan najis dari pakaiannya, maka sholatnya tersebut dikatakan sah. Tapi apabila syaratnya tidak terpenuhi, kemudian rukunnya tidak terpenuhi, dan tidak ada sebab di situ, dan penghalangnya belum dihilangkan, maka ibadah tersebut tidak dikatakan sah, atau dikatakan dengan fasid, rusak. Begitu pula dalam warisan itu bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat, rukun, dan ada sebab, dan juga hilangnya penghalang-penghalangnya. Misal syaratnya sudah terpenuhi, ada muwarith, warith, dan mauruth, ada meninggal, ada ahli warisnya, dan ada hartanya. Kemudian syaratnya juga terpenuhi, sudah memastikan bahwasanya ahli waris meninggal, kemudian memastikan memastikan muwarith, mayit, meninggal, kemudian memastikan ahli warisnya masih ada, dan ada yang bisa membagikan ilmu, membagikan harta warisan, ada ilmunya. Kemudian ada sebab di situ, yaitu ahli warisnya disebabkan karena hubungan nasab, hubungan keluarga, atau hubungan pernikahan, atau wala, ada situ sebabnya, maka ini bisa mendapatkan warisan. Tapi dilihat dulu ada nggak penghalangnya gitu. Misal ternyata dia itu
seorang pembunuh membunuh mewarisnya, maka ini menghalangi dari warisan, tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi harus sempurna syarat-syaratnya, sempurna rukun-rukunnya, dan ada sebab di situ dan hilang penghalangnya, baru dikatakan ini sah. Jadi rukunnya harus ada, syaratnya ada, sebabnya juga ada, dan yang terakhir penghalangnya harus ditiadakan. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat buat antum semuanya. Dan bila ada salah kata, Anda mohon maaf. Dan yang terakhir, seperti biasa, tugas yaitu merangkum pelajaran pada pertemuan kali ini. Dan kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.